dilindungi oleh Allah ya. Nah, sebelum saya menyampaikan sebuah materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri, siapa saya, dari mana saya, dan apa tujuan saya untuk menyampaikan sebuah materi ini. Nah, perkenalkan nih ya, nama saya itu Ira Herawati Widyasari Pusporini. Saya biasa dipanggil Ira. Nah, selain Ira, apa sih? Siapa sih? Tuh, jadi biasanya itu biasa Ira, biasa Wati, biasa Rini, dan lain sebagainya. Nah, saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, tepatnya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2D. Nah, dengan NIM 212180143. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teori humanistik. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa yang mengenai teori humanistik. Nah, di dalam teori humanistik itu kita perlu tahu nih, apa sih pengertian dari teori tersebut, terus referensi dengan anak SD, terus pengimplementasian teori kepada anak SD, terus kelebihannya apa itu, dan akhirnya itu terakhir pasti ada kekurangan dari teori tersebut. Nggak mungkin kan kalau sebuah teori itu sempurna, karena kita dari manusia itu sendiri pun tidak sempurna. Nah, yang pertama nih ya, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu teori humanistik. Nah, teori humanistik itu adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga mampu untuk mencapai dedukasi diri. Teori ini ya beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Nah, jadi kalau secara umum itu teori tersebut itu memanusiakan manusia, di mana peserta didik bisa mengenali dirinya sendiri dengan kemampuannya dirinya sendiri dan diterapkan kepada masyarakat gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian teori humanistik menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama itu ada Atorkom. Nah, Atorkom itu berpendapat bahwa teori tersebut itu belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di masa remaja dan di mana saja, nggak harus masa remaja sih, dari anak-anak, remaja ataupun dewasa, dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Nah, pada kegiatan belajar itu, seorang guru itu tidak boleh memaksakan kehendak atau hal-hal yang tidak disukai dari muridnya. Contohnya, kalau anak-anak sekarang itu kan senangnya itu game, terus gak suka belajar, gak suka membaca. Nah, di dalam pembelajaran itu, seorang guru itu harus bisa mengondisikan dari ruangan tersebut. Jadi, berumpama kalau dari kelas tersebut itu ramai, terus kita akan menerangkan sesuatu, tapi kita tidak bisa mengondisikannya, sehingga kita itu harus bisa gimana ya, contohnya itu kayak tepuk semangat atau yang lain sebagainya gitu. Terus yang kedua itu bisa anak pintar, bisa, atau tepuk diam gitu. Oke guys, yang kedua itu menurut Abraham Maslow. Nah, menurut beliau itu belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi diri. Nah, apa sih aktualisasi? Nah, aktualisasi itu berasal dari aktual atau bermakna itu seperti mengawali. Nah, jadi kalau kita itu belajar, nggak harus moro-moro kita bisa melakukan sesuatu, tapi kita itu belajar dari sedikit lama-lama kita akan menjadi bisa. Nah, yang ketiga itu menurut Roger. Nah, beliau itu berpendapat pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai tanpa berprasangka buruk, terus tanpa kegiatan yang buruk kepada individu lainnya yang sedang belajar dan pihak-pihak yang memberi pembelajarannya seperti guru. Jadi kita itu harus menghargai, oh anak itu pintar gitu. Apabila dia itu salah atau salah melakukan sesuatu, kita itu tidak boleh melakukan kamu itu bodoh, kamu itu bla bla bla. Tapi kita itu harus, oh nah kamu seharusnya begini. Nah,
Nah, setelah mengetahui beberapa pengertian menurut para ahli dan secara umum mengenai teori humanistik, yang ketiga itu merupakan relevansi pada anak-anak sekolah dasar. Apa saja sih teori humanistik yang dijabarkan di anak SD? Yang pertama itu, guru bisa memberikan reward kepada peserta didik yang berhasil melakukan apresiasi pekerjaan supaya peserta didik itu semangat dan termotivasi. Jadi kita itu dari seorang guru itu harus pintar-pintar memberikan semangat. Ayo semangat, kamu itu bisa, kamu itu harus mengejar cita-cita kamu dengan cara belajar, berdoa, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada memfasilitasi peserta didik dengan cara memberikan sumber belajar yang bisa mendukung pembelajaran. Contohnya itu bisa berupa buku, bisa berupa alat tulis, dan lain sebagainya. Jadi apabila anak tersebut itu seumpama tidak membawa sebuah alat tulis, jadi kita itu, oh ini nak, ibu mempunyainya. Jadi peserta didik itu bisa meminjam dari ibu. Oke teman-teman, selanjutnya itu ada implementasi teori humanistik terhadap anak peserta didik. Jadi apa saja sih contohnya kalau kita itu sebagai guru harus gimana kepada peserta didik? Yang pertama itu, guru harus menghargai kreativitas, mendorong prestasi, dan memberikan kebebasan belajar kepada peserta didik. Jadi apabila seorang peserta didik itu berhasil, seumpama kita itu berhasil mengerjakan sesuatu, oh ya Allah, anak itu pintar ya, gini, ayo kita apresiasi dengan tepuk tangan atau lain sebagainya. Terus kita adakan kuis sebagainya untuk supaya itu anak itu bisa berpikir lebih dalam lagi. Yang kedua itu ada guru memperhatikan dan memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Jadi kita itu bisa memotivasi. Contohnya itu apa ya? Kalau menurut saya itu motivasi, Dek, seumpama, Dek, kamu itu udah kelas 6, kelas 5, jadi kamu itu harus belajar. Ingat ya, besok kamu ujian agar lulus dan bisa diterima di SMP terfavorit atau SMP impian kamu gitu. Nah, yang ketiga itu guru harus bisa memahami karakter siswa. Nah, poin yang ketiga itu guru harus bisa memahami karakter siswa. Nah, dari kita sendiri pun itu kan juga belum bisa ya memahami satu sama lain. Kalau seumpama beberapa hari masuk, beberapa bulan masuk, pasti kita itu belum tahu gimana sih karakternya, apa sifat-sifatnya, apa kebiasaannya. Jadi kita itu harus mengetahui dari kita mendekati anaknya, atau kita itu tahu dari sifat-sifatnya. Nah, yang keempat itu menyediakan sumber belajar seperti buku, media visual ataupun media audio. Jadi seperti kalau seumpama itu kan kita bosan dari pelajaran tersebut, jadi kita itu bisa menyediakan beberapa film ataupun komik-komik dan lain sebagainya. Selain itu kita pun bisa menggunakan game loh kalau seumpama kita itu bosan atau lainnya. Nah, yang terakhir itu adalah menjalin komunikasi dan mengondisikan suasana belajar supaya tetap kondusif. Caranya itu seperti yang awal tadi saya bicarakan ya. Yang pertama itu apabila kita itu ramai, kita bisa melakukan dengan tepuk semangat atau anak pintar, dan bisa juga menggunakan tepuk diam gitu, sehingga dia pun mengetahui, oh saya itu harus diam. Masuk ke poin yang berikutnya, yaitu apa sih kelebihan dari teori humanistik? Pasti kalian juga belum tahu, saya pun juga masih belajar ya. Yang pertama itu menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, dan pembuatan sikap pada setiap individu. Nah, jadi kita itu kita itu harus tahu apa sih pribadinya kita, gimana pribadinya kita, terus perubahan sikapnya harusnya dari buruk ke baik atau sebaliknya. Jangan ya kalau sebaliknya ya. Terus yang kedua itu menumbuhkan minat untuk terus belajar. Terus yang ketiga itu bisa mengubah sikap dan pola pikir setiap individu. Nah, dari cara-cara
pola pikir. Nah, pola pikirnya itu kalau setiap orang pasti kan berbeda. Jadi gimana caranya seorang guru itu bisa mengubah dari pola pikirnya yang biasanya ngegame, biasanya nonton ataupun bermain dengan anak-anak lainnya. Jadi kita itu harus bisa, oh ini waktunya belajar, oh ini waktunya sekolah dan lain sebagainya. Jadi setiap guru itu harus mengerti bagaimana kepribadian seorang mahasiswa sebagai peserta didik. Nah, sekarang kan tadi udah ada kelebihan. Kalau kelebihan itu lawannya pasti ada kekurangan. Nggak mungkin kan kalau kita itu sempurna. Yang sempurna itu pasti Allah ya kan. Nah, kekurangan dari teori belajar humanistik tersebut itu ada beberapa yang harus kita ketahui ya. Yang pertama itu, jika tidak ada semangat dan sungguh-sungguh dalam belajar dalam diri kita, itu maka prosesnya itu bisa dikatakan gagal. Kenapa sih kok gagal? Karena apa sih faktornya sehingga itu gimana ya? Kalau semangat itu dari diri kita sama motivasi. Kalau kita itu sudah semangat dari keluarga, dari diri kita, tapi pasti ada dong yang buat semangat ya kan. Terus yang kedua itu, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai motivator atau fasilitator. Nah, yang ketiga itu guru tidak boleh lelah dalam memberikan motivasi belajar. Jadi setiap guru, setiap individu, nggak harus guru sih, bisa teman, bisa saudara, bisa orang tua dan lain sebagainya, memotivasi belajar untuk kita itu ayo mendorong, ayo kita semangat belajar, ayo dan lain sebagainya, sehingga kita itu oh iya aku harus disemangatin dan sebagainya. Jadi kita itu harus seperti mencapai cita-citanya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan ataupun kelebihan, kalau banyak kelebihan juga bolehlah diambil manfaatnya. Kalau banyak kesalahan, pastilah saya meminta maaf kepada kalian semua yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya teman-teman.